Selamat siang. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa tetap pakai masker ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipimpin dulu doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai array ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama mendeskripsikan dan menerapkan konsep struktur data array, kemudian menjelaskan program struktur data array dengan menjelaskan dan mengimplementasikan array dalam bahasa SQL. Nah, untuk konten materinya yang pertama itu ada pengenalan array dan pengenalan array satu dimensi. Nah, nanti Ibu akan memberikan penjelasan mengenai array dan array satu dimensi, kemudian akan didemokan cara implementasi array satu dimensi dalam bahasa SQL. Kemudian nanti kalian juga mencoba untuk latihan gitu ya. Oke, nah sekarang itu mau nanya ya, pernah nggak kalian memperhatikan buku-buku di perpustakaan disusun berdasarkan jenisnya? Pernah nggak? Pernah teh. Nah, kira-kira itu kenapa sih disusun berdasarkan jenisnya? Untuk mempermudah pencariannya. Ya, benar banget ya. Oke, kita langsung saja ya pengenalan array. Nah, array ini merupakan sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama. Nah, setiap data ini menempati alamat memori atau lokasi yang berbeda-beda dan selanjutnya disebut dengan elemen array. Nah, perlu diingat juga kalau indeks array ini selalu dimulai dari 0 sampai 1. Jadi untuk indeks ini dimulainya itu dari angka 0. Nah, ini contohnya ya, tadi itu penyusunan buku di perpustakaan. Nah, pertama buku ini akan disusun sesuai jenisnya. Nah, kemudian jenis-jenis yang berbeda, jenis buku yang berbeda itu akan diletakkan di rak yang berbeda juga. Nah, misalkan di sini ada buku novel dan buku dongeng. Nah, buku novel dan buku dongeng ini disimpan dalam rak yang berbeda supaya penyusunannya itu gampang gitu untuk dicari, untuk dikelola karena disimpan dengan tipe yang sama. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak, Teh. Oke, kita langsung aja ya ke array satu dimensi. Nah, array satu dimensi ini adalah array yang terdiri dari n buah kolom. N di sini itu maksudnya jumlah dari kolomnya ya. Nah, atau array ini juga dapat disebut sebagai array yang terdiri dari satu subscript array saja. Nah, setiap elemen array ini dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Ini contohnya ya. Nilai ke-1 itu berada di alamat ke-1 dan berada di indeks ke-0. Tadi harus diingat ya kalau indeks itu selalu dimulai dari angka 0. Kemudian nilai kedua disimpan di alamat kedua dan disimpan di indeks ke-1. Begitu. Oke, sampai sini dulu. Sudah paham belum? Atau ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah paham teh. sudah paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Oke, kalau udah paham, di sini ada contoh codingannya ya. Nah, di sini ada contohnya. Seperti biasa diawali dengan input ayat scriptnya untuk pemeriksaan nilai. Kemudian di dalam inmainnya di sini yang pertama ada kita deklarasi dulu n-nya itu mau berapa gitu jumlah kolomnya. Kemudian di sini ada integer i untuk pengulangan di sini untuk melakukan pengulangan. Kemudian ini deklarasi arraynya ada char r, tipe datanya char. Kemudian jumlah elemen n ini 5. Kemudian ini isinya. Nah, untuk menampilkannya menggunakan perulangan. Dan di sini menggunakan perulangan for di mana i sama dengan 0 karena tadi indeks itu selalu dimulai dari 0, kemudian i kurang dari n,
dan I plus plus gitu. Jadi selama I kurang dari N, dia akan terus mengulang untuk menampilkan data dari arraynya. Nah, kalau udah selesai, nanti programnya pun selesai. Nah, ini saya di sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita coba latihan dulu. Nah, di sini buat latihannya, nanti kalian coba buat algoritma dan program untuk menampilkan 7 bilangan pecahan. Nah, di sini pecahannya itu berupa 7 angka ya, 7 angka pecahan. Nah, di mana ditampung dalam variabel R1. Nah, untuk menampilkannya gunakan perulangan do while untuk menampilkan datanya. Nah, nanti outputnya itu bakal seperti ini. Bisa dicoba. Saya coba dulu ya. Siap, Bu. Bu. Ada yang bisa terpilih proses kerjaan. Sedang mengerjakan, Bu. Ya, saya juga sedang mengerjakan, Bu. Ada yang sudah? Saya sudah, Bu. Coba boleh Oke, sudah ada. Sudah terlihat. Sudah. Ya, jadi ini hasil pekerjaan saya. Pada di awal presentasi dideklarasikan seperti biasa, kayak N-nya itu berapa. Saya boleh bertanya nggak? Ya, boleh. Untuk arraynya apakah bisa menggunakan integer? Oh, untuk tidak bisa karena ini menggunakan hasilnya berupa bilangan desimal, bukan bilangan bulat atau bilangan real. Jadi harus menggunakan float. Oh. Ya, terima kasih, Aida. Siap, teman. Oke, udah. Benar ya? Boleh bertanya nggak? Oh. Coba lihat tuh dari yang tadi. Oh iya. Nah, kenapa kamu nggak pakai perulangan for? Kan tadi di soalnya disuruhnya pakai while. Oh, maaf, begitu. Seperti itu. Itu nggak ada buat masukannya juga, biar bisa masukin dari konsol ya? Jadi kan tadi untuk di soalnya itu disuruh keluarin si out berupa ini. Ya, keluarinnya ini. Jadi saya hanya bikin ininya. Sebenarnya bisa juga nanti dimasuk dikasih opsi untuk masuk dari konsolnya atau di luar pilihannya. Tapi karena perintah atau soalnya hanya mendeklarasikan ini sebagai output, jadi saya hanya mengeluarkan ini gitu. Oke, baiklah. Iya, Oke, terima kasih Reza. semua Bu. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah presentasi. Nah, selanjutnya kan barusan juga udah disinggung ya, kata Jikli kenapa nggak pakai input gitu. Nah, di soal latihan selanjutnya ini nanti teman-teman bisa lakuin secara berkelompok gitu, boleh di kelompok 2 atau 3 orang. Nanti teman-teman coba bikin program. Nah, untuk menampilkan array di mana setiap bilangan array dapat diinput oleh user. Nah, petunjuknya gunakan perulangan untuk menginput data ya. Jadi kalau tadi perulangan untuk menampilkan, sekarang teman-teman coba gunakan perulangan untuk menginput data juga. Nah, selanjutnya dari inputan tersebut, dari array tersebut, coba untuk tampilkan nilai terbesar dan nilai terkecil dari array yang sudah diinputkan. Nah, dari soalnya udah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa dikerjain? Siap, Bu. Bisa. Oke, boleh sekarang coba kerjain secara berkelompok 2 atau 3 orang ya. Saya sudah, Bu. Oke, silahkan di- Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Di sini kita memasukkan dulu integer data. Integer datanya itu 10. Itu artinya adalah batas datanya ya, 10. Lalu memasukkan integer baris, I, J, maksimal, dan minimum. Cout-nya jumlah baris sama dengan, lalu kita memasukkan dulu jumlah dari barisnya. Lalu kita menggunakan perulangan for, I sama dengan seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan? Coba di run. Saya run lagi ya. Oke, seperti ini untuk hasil compile and run kelompok kami. Misalkan jumlah baris yang kita masukkan adalah 3, nilai matriks ke-1 adalah 2, nilai matriks kedua adalah 4,
dan nilai matriks ketiga adalah 7, maka akan keluar hasil matriks 2, 4, dan 7. Nilai terbesarnya adalah 7. 7 itu merupakan adalah hasil dari nilai max, sedangkan nilai terkecilnya adalah 2, maka 2 adalah hasil dari nilai min. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, terima kasih ya untuk kelompoknya Ahmed dan kawan-kawan. Oke, di sini Sama Bu. iya, saya mau coba bahas ulang ya dari apa yang barusan sudah kalian kerjakan. Sudah terlihat? Sudah Bu. Oke. Sudah. Nah, tadi untuk programnya udah sama ya. Jadi pertama kita deklarasiin dulu datanya, deklarasi arraynya dulu. Di sini ada integer data, max-nya 10 atau jumlah elemennya 10. Kemudian di sini juga kita deklarasiin buat jumlah baris, i, j, max sama min gitu. Nah, kemudian di sini kita tampilkan gitu untuk meminta user menginputkan jumlah baris yang dia inginkan. Nah, kemudian di sini di perulangan yang pertama, program meminta user untuk memasukkan nilai matriks sesuai dengan jumlah baris yang diinputkan oleh user. Nah, di sini. Kemudian di sini kita akan mencari min max-nya. Nah, pertama untuk min dan max-nya itu kita deklarasikan di data indeks 0. Nah, kemudian di sini untuk menampilkannya pakai perulangan lagi masih sama kayak tadi. Kemudian nah di sini ada perulangan untuk mencari percabangan untuk mencari min dan max-nya. Nah, yang pertama untuk mencari min, dicari apakah data indeks ke ini kurang dari min. Nah, di mana tadi min itu merupakan data dari indeks ke 0. Nah, nanti akan berulang sampai indeks terakhir dan sampai ditemukan min dari data tersebut. Nah, untuk max-nya sama juga. Yang pertama itu dicari dulu apakah data ke i ini lebih dari max atau tidak gitu. Nah, nanti setelah perulangannya selesai akan ditemukan max dari data tersebut. Nah, ini untuk si out-nya atau tampilannya. Oke. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum pembelajarannya ditutup? Tidak. Bu. Udah mengerti semuanya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Saya ingin dibenarkan lagi pencarian max dan min-nya Bu. Oke, boleh. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, sebelum ditutup, coba ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, boleh, silahkan. Jadi selama pembelajaran ini saya menyimpulkan bahwa array adalah sekumpulan data atau sekumpulan data yang bertipe data sama atau serupa di dalam sebuah tarik. Jadi kayak array itu bisa untuk menyimpan sesuatu sesuatu yang bertipe sama. Lalu array itu selalu dimulai dari indeks ke 0. Dan jika ingin output atau menampilkan array, itu menggunakan perulangan bisa berupa for ataupun while. Ya, itu yang saya simpulkan. Oke, terima kasih Reja dan semuanya untuk pembelajaran hari ini kayaknya cukup sampai sini dulu. Untuk kalau misalkan ada yang masih belum mengerti, nanti boleh tanya lagi ke saya. Oke, sebelum ditutup, jangan lupa untuk absensi ya, nanti link absensinya di-share ke grup. Kemudian sebelum tutup, coba dipimpin doa lagi. Oke teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih materinya Ibu.